sebaiknya pelaku usaha awal ya memang harus konsinyasi. Untuk mengawali ya. Walaupun itu kadang banyak ruginya di kita, yang saya bilang saya pernah dapat returan 1 truk penuh. Nilainya mungkin kalau waktu itu 2014 itu 300-an juta. Ya Allah ya Rabbi. Jadi konsinyasi itu sekalian memperkenalkan produk kita. Orang nggak akan pernah tahu kalau kita nggak nyobain dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti. Oke, spesial hari ini ya. Gimana kabarnya kalian semuanya? Baik Kak Rin. Oke, alhamdulillah. Ya senang banget hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Spesial eksklusif membernya Uprentis Indonesia juga di berbagai kota kabupaten baik di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera, pokoknya semuanya. Thank you udah nontonin IFW Podcast ya sampai dengan hari ini. Nah, tapi ada yang spesial nih hari ini. Kalian penasaran nggak? Apa itu Kak Rin? Hari ini aku tuh mau cobain kue yang pernah aku, pokoknya terenak di dunia yang pernah aku rasain. Kalian pernah? Ya, kalian tahu ini apa? Apa tuh? Ini adalah roti kacang spesial. Nanti kalau misalkan penasaran langsung chat yang ada di nomor di bawah ini ya. Enak nih kayaknya Kak Rin. Masya Allah rasanya. Pokoknya kalian harus pernah nyobain sekali seumur hidup kalian ya. Kalian daripada penasaran kira-kira ini kue apa dan brandnya apa dan siapa yang akan dihadirkan di IFW Podcast pada siang hari ini, langsung saja aku perkenalkan Family Cookies. Oke, halo apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah ini spesial ya, namanya juga Family Cookies. Jadi yang kita hadirkan gak cuma 1 orang aja ya, tapi family ya. Se-family ini di belakangnya juga udah ada saudara-saudaranya se-RT juga semuanya pada ikutan ya kan. Gimana kabarnya hari ini Bulan, Mbak Zulhan? Baik. Nah spesial hari ini juga ada Bocils ya kan. Bocilsnya juga pengusaha dong ya kan. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, jangan lupa ya bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe dan like untuk IFW Podcast pada hari ini, sekarang ya subscribe-nya ya. Oke, coba deh bilang subscribe, komen dan like. Coba bilang. Oke, teman-teman bestiku semuanya yang ada di seluruh penjuru dunia, hari ini kita akan ngobrol langsung ya. Kita akan berdiskusi langsung itu dengan keluarga pengusaha ya kan, couplepreneur. Jadi kalau misalkan biasanya kita hanya mengundang 1 orang saja, tapi karena ini namanya family ya, Family Cookies, itu pasti teman-teman juga ada pasti yang sudah tahu atau ada yang sudah pernah nyobain salah satu produknya atau bermacam-macam produknya. Salah satunya aku nih gitu. Nah hari ini kita akan belajar bareng kepada beliau semuanya kira-kira bagaimana dan mulai kapan sih berdiri usahanya gitu. Mungkin saya awali dulu dari Bulan ya. Bu, boleh dong diceritain pertama kali untuk mendirikan usaha ini tuh sudah seberapa lama sih gitu? Jadi kita bikin cookies ini ketika saya itu kan gak kuliah Kak. Akhirnya bingung mau cari kerjaan apa gitu. Saya orangnya gak suka kerja di luar gitu. Terusnya itu di rumah ngasilin uang apa ya. Akhirnya saya coba-coba bikin cookies. Waktu itu pertama saya jualannya di daerah Pasuruan. Saya jual sama orang-orang Arab itu. Kan kalau dulu itu cuma satu varian cookies. Jadi kue Garut itu kan. Kue Garut aja dulu. Dulu itu kan orang-orang sana kan belum mengenal sama
tepung larut. Beliau di sana bilangnya tepung larut itu jarang yang bikin, susah soalnya katanya ancur-ancur gitu lah. Waktu itu saya bikin itu di sana, konsumennya orang-orang Arab itu yang paling banyak. Mereka suka, akhirnya pulanglah saya ke Trenggalek, terus mulai bikin cookies ini. Wah, Otodidak, tanpa sekolah. oh iya, jadi dulu ya pokoknya bikin aja Iya. gitu. Karena keterbatasan segalanya ya Kak Rani, akhirnya saya itu biasanya nyalin resep di tetangga. Oh, Sampai sekarang bukunya sampai coklat gitu, ya Allah, kayak Masya kitab. Allah. Jadi kitab sucinya. Iya. Betul. Terus tahun 98 saya sudah mulai bikin cookies, belum menikah saya. Waktu itu Iya. mulai dari belum menikah udah Iya, ada usaha iya. ini. Tapi ya gitu, konsumennya masih di Trenggalek. Terus tahun 2005 ya. 2005 itu saudara-saudara tetangga itu bantu saya masarkan kue saya itu di Karisma, di Alga waktu iya, itu, iya. Toko Semacam Indah, supermarket itu iya. ya. Nah itu jalan lah, cuman waktu itu di Alga belum bisa masuk karena ya keterbatasan ininya apa marketing, ilmu marketingnya iya, belum ini. Terus akhirnya tahun 2007 saya menikah dengan Pak Sul. 2007 itu akhirnya dibantu Pak Sul itu dulu Pak Sul kan kerja di Tulungagung. Iya, betul. Nah, dibantulah masuk ke Belga, ke swalen-swalen di area Tulungagung sama yang di Belga sini itu. Akhirnya Pak Sulhan yang masukkan ke situ, merambahlah ke kota tetangga gitu. Sampai akhirnya sekarang itu sudah bisa dinikmati di berbagai kota yang ada di luar pulau juga. Nih dari besti Kak Rin nih, ada yang sudah pernah nyobain family cookies? Sebelum coba komen di bawah ya. Oke. Oh jadi memang udah dari zaman dulu banget, dan itu tidak melalui sekolah khusus ke kue-kuean gitu, enggak sama sekali. Pokoknya saya otodidak, nyoba-nyoba resep, beli buku, kalau ada yang beli itu mau model yang kayak apa ya. Karena ya belum familiar sama yang namanya handphone juga. Iya, kayak betul, gitu. saat itu ya. Iya. Terus ketika ada Mas Sulhan ini akhirnya ya pelebaran pasar betul. begitu. Oke. Karena ya beliaunya basicnya juga marketing. Oh iya, di Tulungagung ya sebelumnya. Gitu. Oke, wah seru banget ya. Ternyata suatu hal itu bisa besar itu nggak harus dimulai dari sesuatu yang nunggu modalnya banyak dulu, nunggu sekolah tuing dulu. Itu tidak harus, tapi memang keberanian untuk memulai itu dulu ya. Niat dan kita ini benar-benar punya effort di situ untuk membangun itu, pengennya fokusnya kemana yaitu. Terus alhamdulillah orang-orang sekeliling kayak suami itu kan sangat mendukung sekali Kak. Jadi alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang. Dari yang kemarinnya saya bikin cuman 2 karton. Iya. 2 karton itu isinya 1 karton 12 Kak. Iya, jadi cuma berawal dari 2 karton. Itu dititip-titipkan gitu. Itu pun ada cerita menarik Karin. Oh iya, gimana itu? Jadi saya bikin 2 karton. Yang 1 karton itu ada pesanan dari sebelah saya kan kantor Dinas gitu ya, ada pesanan dari situ. Sudah tak bikin, itu waktu belum saya menikah. Sudah saya bikin, modalnya kan ya cuma dikasih saudara tak simpen buat modal bikin kue itu. Lah ternyata sudah jadi kue Kak Rin. Beliaunya cancel katanya. Ya Allah ya Robi. Saya Mungkin ini juga ada juga ya mengalami hal yang serupa mungkin. Terus apa yang terjadi saat itu? Nangis waktu itu. Karena uangnya, uang saya enggak balik kayak gitu.
uang nyimpen dikasih gitu ya. Akhirnya sama tetangga itu bilang, ini perjalananmu, prosesmu, dia bilang gitu. Coba dititipkan ke tempatnya kakakku yang punya toko. Alhamdulillah, kue itu laku di situ, Kak. Akhirnya tergantinya ya. Iya, saya grip-grip nangis, Kak. Nangis ya, itulah proses ya. Iya, betul. Saya bagian dari proses. dari 2 dusun itu alhamdulillah sampai sekarang sudah puluhan ribu ya, Kak. Ribuan berapa? 20-an ribu ya. Puluhan ribu. Katakanlah ya, alhamdulillah seperti itu. Oke, itu adalah sedikit perjalanannya. Mungkin teman-teman juga yang pernah merasakan ya family cookies enaknya seperti apa. Nah, itu perjalanan cintanya ya. Itu adalah luar biasa ya. Lalu kenapa dinamain family cookies? Apakah memang ini usaha yang memang pengennya itu dibangun bersama dengan family atau bagaimana begitu? Salah satunya itu dulu itu kan gini, Kak Din. Kan yang bantuin saudara semua. Oh, jadi Yang karyawannya. Oh Kalau iya betul. karyawan tetangga. Tetangga. Yang pasarin dulu pertama kali itu saudara-saudara. Jadi saudara yang apa nih ya, kerja di ini diikutin, kayak saya di pengadilan agama ikut di situ, teman-temannya suruh beli semua. Pokoknya semua saudara yang bantuin lah. Terus saya jadi pikir, jenis apa yo gitu. Mesti jenis nama aku kok enggak indah banget cookies lah, gitu kan enggak ya. Mas mending family. Terus akhirnya udah dikasih nama family aja ya, gitu. Siap karena yang mengembangkan usahanya itu peran serta itu dari keluarga begitu ya. Lalu untuk Pak Zulhan ya, saya juga penasaran kira-kira selama menjalankan usaha mulai dari adanya tambahan Pak Zulhan ya, karena tambahan marketing berarti ya. Nah, sejak 2007 hingga sekarang berarti tantangan terbesar yang pernah dialami gitu hingga saat ini tuh kira-kira apa Pak tantangannya? Apa ya? Tantangannya. Dulu sih Pak ya, konsinyasi ya. Oh iya. Ya, Berawal dari jadi berawal dari konsinyasi di swalayan, di daerah sebuah kota, kita mempercayakan konsinyasi penuh ke swalayan tersebut, dan ternyata hasil penjualannya itu drop. Akhirnya hampir lebih dari 50% itu dikembalikan ke kita. satu truk. Ya Allah. Itu masa-masa sulit di mana kita mendistribusikan atau menjual produk-produk kita itu dengan sistem konsinyasi. Itu di tahun 2014. Iya. 2014 ya saat Iya. itu. Iya. Berarti memang kalau misalkan sistem konsinyasi itu kadangkala memang menguntungkan usaha kita misalkan untuk memperkenalkan ya. Tapi kalau boleh tahu di spill juga nih kepada teman-teman. Berarti konsinyasi itu disarankan nggak sih untuk juga mungkin pelaku usaha yang lain gitu dengan sistem konsinyasi itu? Apakah itu juga bisa memberikan manfaat atau benefit untuk kita atau bagaimana? Proses, Kak Rin. Terus iya mungkin sebaiknya pelaku usaha awal ya memang harus konsinyasi. Oke. Walaupun Untuk mengawali itu, ya. iya, walaupun itu kadang banyak ruginya di kita. Yang saya bilang, saya pernah dapat returan 1 truk penuh. Nilainya mungkin kalau waktu itu 2014 itu 300-an juta. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Jadi konsinyasi itu sekalian memperkenalkan produk kita. Orang nggak akan pernah tahu kalau Kita ini nggak kan nyobain iya dulu kayak gitu gitu. Jadi ya memang keberanian kita, tapi kita juga harus melihat kayak Pak Zulhan dulu itu tiap swalayan itu dilihat pengunjungnya banyak enggak. Jadi kira-kira kita mau ngisi berapa? Dilihat dari Iya. banyaknya pengunjung itu Iya. tadi. Setelah ada pengalaman itu tadi, terus beliau minta ke manajemennya toko untuk returnya enggak semua retur ke kita. Berapa persen ada batasannya. Oh oke. Nah, Jadi yang ada mau- ketentuan-ketentuannya Iya, ya yang mau akhirnya. kita kirim gitu. Terus enggak banget semua ke ya merugikan berjuta dari juta family juga gitu. Jadi, gitu ya. menurut saya konsinyasi itu ya dianggap penting nggak penting, enggak ya enggak gitu. Maksudnya
dari proses itu memang kalau menurut saya ya memang harus ada yang namanya konsinyasi, konsinyasi untuk Nggih. pengenalan lah Iya, ya, untuk pengenalan ke promo, pasar, betul. mengenalkan nama kita, produk kita apa. Kalau enggak tanpa konsinyasi kita jual kayak waktu saya dulu belum ada dunia online, Iya, jualan online itu kan belum ada itu. Akhirnya kan ya usahanya waktu itu ya dikonsinyasi. Iya betul. Nonton. Karena belum ada toko online Ya. ataupun promosi online Ya, saat itu ya. kan prosesnya Kak Rin masih ya. proses. Semakin lama semakin kesini itu akhirnya kita sudah enggak Pakai sistem itu lagi. karena kita ngelayani distributor yang beli putus. Oh oke, Nonton. siap-siap. Ya, jadi sudah banyak distributor. Pertamanya kita juga takut mau nawari distributor untuk beli putus tanpa retur. Itu kan sangat-sangat Beresiko bagi Iya. distributornya. Mau nggak ya, mau nggak ya? Kalau nggak mau kita rugi, nggak ada pasar, nggak ada yang jualin kayak gitu. Akhirnya lama-lama Bismillah ternyata beliau-beliau itu mau. Jadi sekarang itu begitu kita kirim langsung beliau transfer. Wah. Jadi kita puternya Cepat, lebih cepat. iya gitu untuk belanja-belanja karena produksinya banyak kan akhirnya kan modal juga harus besar. Akhirnya dengan adanya distributor yang mau beli putus mulai sekarang ini jadi sangat-sangat membantu kita. Dan Dengan adanya distributornya. Iya. Nah, ini saya juga pernah dengar ceritanya bahwa distributornya itu sudah juga di berbagai kota, ya kota-kota besar ya, yang mungkin teman-teman juga penasaran kira-kira di kotaku ada nggak ya? Nih boleh diceritain mungkin distributornya itu ada di mana saja sekarang, perluasan pasarnya. Ya, dimulai dari Kediri, Kediri ada. ya, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan di luar pulau ada di Kalimantan sama Papua, Makassar nanti. Makassar. Makassar pun juga Ya. ada. Wah, keren. Ini teman-teman ya besti ya Karin, kalau misalkan ada yang paling penasaran, coba deh coba teman-teman cari ya produknya Family Cookies yang ada di sekitar kalian gitu ya, daripada penasaran. Apalagi kalau misalkan waktu momen Idul Idul Fitri. Fitri. Nah, Ya. itu spesialis momen-momen Idul Fitri Iya. itu pasti ada Family Cookies di sekitar Iya, kalian pasti. gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan besti-bestinya Karin juga penasaran, juga pengen menjadi distributornya, itu juga bisa nggak sih kira-kira? Bisa sih, kita masih cari distributor untuk area yang belum ini malah ada Madiun. Oh, Madiun malah belum Iya, ada. betul, iya. Karena Oke. kita kayaknya gini Karin, distributor kita yang pertama memang di daerah Arah Surabaya ke arah ke Surabaya, timur. arah ke Ya, timur. dulu tuh ketemunya itu waktu kita ini loh, ada backing demo undangan dari pabrik margarin kayak gitu. Nah, kita di situ ketemu sama chefnya, chef itu kenal sama trader yang tradingan Iya, di ke sana. pulau-pulau. Yang pertama itu seperti itu. Akhirnya atau salesnya bahan-bahan kue itu, nah beliau ikut jualin itu yang pertama dulu seperti itu. Oh iya, sistemnya ya untuk mengenalkan keluar Iya, kotanya terus ya. akhirnya yang di area Sidoarjo, Malang kayak itu kan semua akhirnya kenal kan, semakin dikenal family ini, semakin familiar sama beliau dan kayaknya memang mungkin karena produk kita di sini tenaga kerja itu kan enggak terlalu mahal kayak di Surabaya, kayak gitu betul. ya Kak Esti. Kita bisa jual yang bisa menguntungkan buat Beliau beliau juga. Nggih, Nah, nonton. kabarnya juga waktu cerita itu ada waktu ngirim di salah satu distributor. Ini Family Cookies yang belum sampai pulang, masih di perjalanan, barangnya udah habis padahal itu satu pickup. Itu gimana ceritanya itu kok bisa sampai seperti itu? Ini ngalah-ngalahin war tiketnya Blackpink katanya ya. Kok bisa gitu? Warnya ini war kue lebaran Iya. gitu. Nah, itu kok bisa gitu, ceritanya gimana kalau boleh tahu? Jadi yang kirim Bapak waktu itu. Oh iya, Karena gimana? sudah biasanya kalau sudah mendekati Lebaran kayak gitu,
satu armada kan Kak mampu Kak, akhirnya Bapak yang ngirim waktu itu sudah ditungguin sama customernya, reseller-resellernya, Udah baris ya. distributor, ya. Karena kita bilang di grup gitu, besok ada kiriman untuk distributor Bu Ainun namanya ya di Sidoarjo itu ya bilang. Jadi resellernya Bu Ainun itu semua ngantri Kak, yang dari Jombang, Mojokerto, Masya Allah, ngantrinya di situ, di Sidoarjo. Luar biasa. Jombang, Mojokerto, Gresik, ngantri di situ. Jadi kita baru nurunin itu sudah pada ini Milih-milih. Iya, karena enggak mau dikip beliaunya. Oke, jadi padahal pemesanannya nggak ada PO, nggak ada kip-kipan, nggak ada, Jadi langsung begitu pokoknya datang. war aja gitu ya. Iya. Jadi produknya barusan di Siapa cepet dia dapat, enggak boleh Nah. baperan kayak di situ katanya. Apakah kalian juga siap untuk berwar ya setiap Idul Fitrinya? Nanti cobain deh war ya di salah satu cabang terdekat gitu. Iya. Tapi di satu sisi ternyata juga mungkin barusan kemarin juga ada kisah juga yang bukan menyedihkan ya, mungkin pembelajaran untuk kita semua. Iya. Itu juga ada salah satu cerita di momen Lebaran kemarin juga sempat mohon maaf ada ketipunya gitu. Iya. Gimana itu ceritanya Bapak? Gimana? Boleh nggak diceritain supaya teman-teman yang lain juga biasa lebih aware gitu. Ya, berawal dari orang yang mau beli kue kita dalam jumlah yang lumayan banyak, tetapi beliau itu menyampaikan pembayarnya lewat transfer. Pada waktu itu kita seneng banget menjelang Lebaran, stok kita sudah habis, diborong semua. Ternyata kita dibohongi dengan notif pembayaran atau notif transfer palsu. Transfer palsu. Ya, jadi Notif palsu. dia sudah memperlihatkan notif berhasil dari sebuah bank, tapi ternyata dana itu belum masuk, tidak masuk. Itu sebenarnya sudah kita antisipasi sebenarnya, cuman ya masih kena juga gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan sistem pembayaran dengan notif-notif seperti itu. Jadi sebelum menyerahkan barang harusnya kita cek mutasi. Nah, itu dia ya. Yang mungkin juga bagi teman-teman yang lainnya jual apapun itu ketika memang sudah ada bukti transaksi jangan langsung percaya, tapi kita harus bilang baik saya cek mutasi rekeningnya dulu ya gitu. Jadi mengantisipasi gitu ya, double check aja gitu. Meskipun itu langganan kita mungkin ya kan, kita percaya banget nih, apalagi misalkan dengan pakaian yang sudah rapi, kita mungkin nggak semenyangka itu kok bisa terkena itu buayannya itu seperti apa memang. Ini siapa tahu teman-teman yang lain juga ada yang kena atau ada yang mengalami hal yang serupa. Ya, waktu itu mungkin kita kena panik buying itu ya. Oh iya. Jadi betul. kita seneng ya Saat dagangan akhir-akhir kita Lebaran. diborong ya, dengan seperti itu otomatis kepercayaan itu sudah melampaui batas dari kecurigaan. Jadi saya tidak punya curiga sama sekali ke dia karena dagangan saya, stok barang saya itu diambil semua dengan sistem pembayaran yang saya pikir aman dengan ditransfer seperti itu. Iya, jadi saking senengnya udah mau Lebaran ya Bun ya. Jadi udah kebeli nih Semua semuanya. habis Kak. Semua bener-bener habis dibeli Habis. itu. Ya. Oke, saking senengnya Senengnya. akhirnya mengalahkan rasa ketelitian kita gitu ya berarti ya. Nah, ini juga bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Nah, tapi uniknya itu saya rasa selalu ada yang baru nih di Family Cookies ya. Entah itu mungkin kue-kue lebarannya atau misalkan yang lain. Nah, itu gimana sih cara memunculkan sesuatu yang barunya itu mungkin kalau dari Family Cookies? Apakah dengan pengen mengide aja gitu atau gimana nih cara menginspirasi kue yang baru gitu? Jadi biasanya itu kadang-kadang kalau customer itu Kak yang tiap tahun itu kan minta produk baru. Iya, oke. Pokoknya yang fresh, yang enggak pasti nanti skip yang lama-lama kita tambah lagi varian-varian baru. Sebenarnya kuenya sama aja sih Kak, cuman kita
modif, Motif. Oke. modelnya kayak gitu kan orang seneng kan kalau ada Isiannya, iya isiannya. Misal kayak kemarin biasanya kalau nastar isiannya kan nanas Kak. Kita bikin isian kacang hijau. Oh, ada nastar Ada. kacang hijau. Iya. Wah, aku belum nyobain nih kebetulan. Nastar kacang hijau. tiramisu. kayak Oh, gitu. ada juga nastar iya. tiramisu. Coklat. Oh, oke, baik. Jadi ide itu muncul tiba-tiba gitu aja. Tapi kadang waktu blank nggak bisa Iya. ngide, kita biasanya lihat-lihat di Pinterest. Terus kue-kue yang dari Malaysia atau oh apa gitu ya. Korea yang keluaran baru-baru kayak gitu, kita sedikit ngambil modelnya dari situ. Oh, oke. Ya. Jadi inspirasi itu teman-teman Iya. bisa datang dari mana saja ya. Iya. Bisa dari platform misalkan apapun, Iya. atau mungkin postingan dari negara lain ya yang kita modifikasi juga bisa ya. Nah, itu untuk memunculkan idenya. Sampai hari ini bisa terus tetap eksis si Family Quiz Iya. ini. Oke, terus ada nggak misalkan feedback yang paling berkesan ya mungkin dari pelanggan semenjak bisa berlangganan dengan Family Cookies ini? Feedback yang paling menarik menurut Ibu dan Bapak. Mending Ibu dulu. Kayak yang kita orderi label itu dulunya cuma pembeli. Oh, yang Ya. dulu di order di label itu dulu pembeli. Beli penyuka kue kita gitu. Akhirnya nyoba-nyoba ditawarin ke bosnya, ke ininya, customernya. Akhirnya beliau malah seneng ke sekarang. Jadinya, Ibu sekarang saya loh bisa beli baju lebaran, kue lebaran itu tanpa saya mengeluarkan uang loh, kok bisa? Ya kan sekarang saya jualan juga, ngambil di distributor ibu yang di deket saya kayak gitu. Wah, oke. Jadi lewat berjualan kue akhirnya dia nggak ada pengeluaran untuk lebaran ya. Oke. Terus mungkin pesan nih, mungkin dari tadi Ibu sempat menyampaikan ya bahwa tentang tetap kehati-hatian ya. Mungkin pesan lain nih dari Bapak ya untuk disampaikan ke teman-teman pengusaha pemula mungkin ya yang lain yang ada di luar sana, pesan apa nih yang pengen Bapak berikan gitu untuk teman-teman yang lainnya? Jangan takut dengan sistem konsinyasi di swalayan, tetapi harus lebih selektif dengan survei yang lebih baik sebelum memasukkan produk-produk kita di swalayan maupun toko. Jangan takut dan jangan sampai menyerah, karena rezeki itu akan mengalir ke kita untuk kita yang selalu bersemangat. Seperti itu. Siap. Wow, super sekali. Ada pesan juga nggak yang pengen disampaikan Ibu untuk semua pengusaha-pengusaha yang ada di sana? Apa ya? Ya. Apa ya? Ya, mungkin untuk semua teman-teman pengusaha yang lain, kadang kan kita dibilang pasar sepi kayak gitu. Nah, itu mungkin harus kita munculkan kreativitas kita. Bikin apa yang mungkin sekarang kan kita bisa lihat semakin dimudahkan dengan dunia digital marketing. Kita bisa lihat yang viral apa, mungkin nggak masalah kita ikut menirunya, jualan itu yang lagi viral. Kemarin sisir kita, Oh iya, roti sisir. roti sisir kita itu kan juga sempat booming Kak. Waktu itu penjualannya sangat luar biasa dan apa ya, ketika itu saya sakit kan Kak. Ya ketika Allah. itu saya lagi kena kanker payudara. Nah, Allah lah yang mendatangkan rezeki itu, pembeli itu dengan saya waktu itu juga bingung mau bikin apa. Akhirnya kita juga sama meniru, lihat-lihat di Instagram dan lain sebagainya, cuman kita modif Kak. Jadi kita bikin sisir, alhamdulillah penjualan sisir itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa besarnya Sampai ya. sampai alhamdulillah bisa membiayai operasi saya yang ratusan juta itu Oh, ya juga Allah. dari sisir Dari itu. penjualan Iya. roti sisir Saya itu. tuh sampai heran, orang datang ke rumah tuh selalu bilang, Ibu ini roti sisir yang viral itu. Saya juga gini, saya kan cuma bikin di rumah. Jadi Nggak ngerti keviralan yang ada di luar. Yang ada di luaran itu ya, karena ya inilah kekuatan
dunia digital marketing yang marketing yang kayak online ini ternyata sangat luar biasa. Mungkin seperti saya pengusaha yang sudah tua ya sudah berpengalaman maksudnya itu memang harus mengikuti dunia online yang saat ini. Kalau enggak mungkin kita juga akan ketinggalan dengan cara kita mungkin larinya terlalu kenceng Kak. Gitu. Jadi kalau ikut dunia online, insya Allah kita juga bisa sejajar dengan anak-anak kita yang pinter-pinter ya. Jadi memang harus terus adaptif sama digital ya. Jadi apa yang lagi viral kita cobain, kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi, promosi, pokoknya terus jangan lelah untuk bisa mengenalkan produk kita ke teman-teman yang lain juga. Dan terakhir pertanyaan saya juga itu untuk untuk keluarga pengusaha ini ya, ada nggak sih hal yang menjadi suka duka, mungkin banyak sukanya sih, untuk bisa menjadi satu keluarga itu bisa menjadi sama-sama menjalankan usaha gitu, itu suka dukanya ya, banyak sukanya mungkin ya, apa nih kesannya hingga saat ini gitu? Kalau saya sebagai istri ya, jadi kalau kita pas kayak gimana itu kalau berdua gini tuh enak Kak. Maksudnya gini, kan kendala-kendala waktu kerjaan pas ini ternyata kita lupa, itu ada yang bantuin sesegera mungkin untuk handle itu, jadi enggak capek sendiri gitu loh. Iya betul, jadi membagi peran dan tugasnya itu ya. Iya, walaupun kadang berselisih juga sih ya, namanya ini ya kayak, cuman ya gitu, kembalinya tetap kita itu saya ngerasa lebih nyaman gitu aja. Merasa lebih nyaman dan aman gitu ya, terlindungi. Oke, kalau dari Bapak juga selama menjalankan usaha gitu ya, karena kan memang dijalankannya bareng-bareng. Kira-kira sukanya itu apa? Kira-kira sedikit dukanya itu apa? Mungkin nggak ada dukanya ya, sukanya itu yang paling disenengin ketika menjalankan usaha bareng-bareng itu apa? Kita bisa tercapai apa yang kita inginkan kalau kita itu bekerja bersama-sama gitu ya. Itu suka yang sangat kita harapkan. Kalau dukanya ya mempercayakan kepada orang untuk mendapatkan distributor. Itu jaringan baru, itu memang ada sedikit tantangan ya untuk kita meyakinkan bahwa produk kita itu bisa diterima di suatu daerah dan seperti itu. Oke, jadi banyak sukanya ternyata ya. Nah ini teman-teman yang juga yang mungkin masih belum punya keluarga dan mempunyai sebuah usaha, ini kayaknya bisa lebih powerful ketika nanti ada pasangannya gitu ya. Nah itu semoga ya, kita doakan juga semoga Family Cookies bisa terus eksis, bisa terus berkembang nantinya, bisa terus di berbagai kota yang ada di belahan dunia manapun ya kan, juga bisa dikirimkan ke luar negeri juga bagi teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi di luar negeri dan penasaran juga. Nah ini aman sekali ya, ini karena sudah dilapisi berbagai alat yang aman gitu ya. Nah itu juga bisa dicobain gitu ya, dan semoga teman-teman nanti juga bisa pernah ya ngerasain sekali seumur hidup itu Family Cookiesnya punya Bu Wulan dan Pak Zulhan. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya.